Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSED Isola Edu yang saya hormati, di tengah semangat membangun bangsa yang berkeadaban, Global Citizenship Education atau GSED mengajarkan kita untuk melihat manusia bukan sekedar sebagai warga negara yang lahir dan besar dalam sistem, tetapi sebagai pribadi yang memiliki hak, martabat, dan potensi sejak awal kehidupan. Melalui kiprah GCC Indonesia dan tayangan edukatif di kanal GSED Isola Edu, kami ingin mengajak publik untuk merenungkan satu hal mendasar yang sering luput dari narasi besar pembangunan manusia. Hak anak dimulai bahkan sebelum mereka dikandung. Inilah pangkal dari segala kemanusiaan yang utuh dan tangguh. Dalam diskusi tentang perlindungan anak, perhatian kita seringkali tertuju pada masa setelah kelahiran. Masalah pendidikan, gizi, kesehatan, dan perlindungan hukum. Padahal, hak-hak anak seharusnya tidak menunggu tangisan pertama mereka di dunia ini. Hak-hak itu semestinya sudah diperjuangkan sejak jauh hari, bahkan sebelum benih kehidupan itu ditiupkan ke dalam rahim. Ketidaksiapan emosional, sosial, dan spiritual orang tua, serta minimnya dukungan negara dan masyarakat terhadap kehamilan yang layak dan sehat telah menjadi akar dari banyak kisah tragis yang sesungguhnya bisa dicegah. Febri bukan sekedar nama. Ia adalah simbol dari ribuan anak yang lahir dalam ketidakpastian. Ia adalah potret sunyi dari hak-hak yang terabaikan. Bahkan sebelum kehidupan itu sendiri benar-benar dimulai. Febri anak keenam dari pasangan suami istri dengan golongan darah A. Datang ke dunia ini tanpa sambutan hangat. Jarak kelahirannya yang hanya setahun dari kakaknya membuat ibunya merasa terguncang. Ketika tahu dirinya kembali hamil, sang ibu menangis, sedih, dan dalam keputusasaan mencoba berbagai cara untuk menghentikan kehamilan. Dukun, obat-obatan, hingga nanas muda menjadi jalan instan yang dicari dalam ketidaktahuan. Kehamilan itu terus berjalan. Namun dalam suasana emosional yang gelap, rasa tertekan, sakit berkepanjangan, dan kelelahan mental membayangi setiap hari ibu Febri. Tubuhnya menolak, jiwanya memberontak. Dalam diam, janin kecil itu ikut merasakan semuanya. Hari ini Febri berusia 11 tahun. Ia tidak mampu berbicara. Perkembangan kognitifnya jauh tertinggal. Sekolah umum menolaknya. Ia hanya bisa diam, menjadi beban yang harus ditanggung oleh keluarga. Sebuah istilah yang sangat kejam, namun terucap dari lidah orang yang lelah dan tak siap. Lalu, di manakah letak keadilan bagi Febri? Seringkali kita bicara tentang hak anak setelah mereka lahir. Ketika berdebat tentang kurikulum, pendidikan inklusif, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Tapi sedikit sekali yang mengangkat perdebatan moral dan kebijakan tentang hak anak sebelum mereka dikandung. Padahal, dari sanalah segalanya bermula. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa kondisi emosional dan fisik ibu selama kehamilan mempengaruhi perkembangan janin secara signifikan. Studi epigenetika menunjukkan bahwa stres berat, trauma, atau penolakan terhadap kehamilan bisa berdampak jangka panjang bagi anak, dari kesehatan mental hingga kualitas hidupnya. Namun kesadaran ini belum sepenuhnya hadir dalam masyarakat kita. Pendidikan pranikah seringkali formalitas, konseling kehamilan nyaris tak tersedia secara luas, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kehamilan dianggap urusan pribadi,
bukan tanggung jawab sosial. Padahal hasilnya bisa menjadi tragedi publik. Febri adalah korban, tapi bukan hanya korban dari satu ibu yang tidak siap, melainkan dari sistem yang abai, sistem yang tidak mendampingi, tidak memberdayakan, dan tidak melindungi. Karena itu saya percaya memperjuangkan hak anak tidak bisa dimulai setelah kelahiran. Ia harus dimulai jauh sebelum pembuahan. Dimulai dari kesadaran orang tua, edukasi menyeluruh, hingga regulasi yang berpihak pada kesejahteraan calon ibu dan anak. Hak untuk dicintai sejak awal, hak untuk diinginkan, hak untuk diterima, bahkan sebelum detak jantung pertama terdengar. Dan jika hari ini kita masih menutup mata terhadap hak-hak itu, maka tragedi Febri akan terus berulang. Di rumah-rumah yang sunyi, di pojok-pojok desa dan kota, di tubuh-tubuh kecil yang lahir tanpa pilihan. Sebagai bagian dari gerakan pendidikan kewarganegaraan global, GCC Indonesia terus mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya mempersiapkan generasi sejak dalam pikiran, bukan hanya dalam pelukan. Tayangan ini dihadirkan bukan sekedar untuk menyentuh emosi, tetapi juga mengetuk nurani dan menyulut aksi. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sistem pendidikan dan kebijakan publik, tetapi juga oleh seberapa jauh kita menghargai kehidupan, bahkan sebelum ia hadir di dunia. Saksikan dan sebarkan pesan ini, karena setiap anak berhak disambut dengan cinta dan kesiapan. Hanya dengan itulah kita bisa membangun dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih manusiawi. Saya Profesor Budiman Syah untuk GSED Isola Edu. Mari kita gelorakan terus bahwa hak anak dimulai bahkan sebelum mereka dikandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.